menyerahkan ya Tuhan waktu-waktu pemberitaan firman Tuhan ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang boleh memberikan kasih karunia-Mu, hikmat, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh boleh Tuhan pakai untuk mengoreksi kehidupan kami, hati kami, pikiran, perkataan, perbuatan kami, sehingga boleh bertransformasi untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Berkati kami semua ya Tuhan, siapkan kami untuk menerima berkat dari firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. 新年快乐. Ping an. Puji syukur dan saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan pada hari ini boleh melayani bersama-sama di sini kita memuji Tuhan, serta juga belajar dari firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita masih suasana Imlek, meskipun kita juga memasuki masa Prapaskah. Tema yang diberikan kepada saya hari ini adalah Simon orang Zelot dari nafsu duniawi menuju kepada transformasi radikal. Dari nats yang diambil Markus 3:18 dan Kisah Rasul 1 ayat 13. Mari kita baca sama-sama. Saya sudah sediakan di PowerPoint. Kita bisa baca dari depan juga ya. Saya mengutip sedikit dari ayat yang ke-14, lalu kemudian 18. Markus pasal 3, ayat 14, kemudian 18. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Ayat 18. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus, anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot. Kemudian di Kisah Para Rasul 1 ayat 13, 1, 2, 3. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Zelot, dan Yudas bin Yakobus. Saudara sekalian, dua bagian ini menjelaskan bagaimana Simon orang Zelot dipanggil oleh Tuhan Yesus menjadi rasul. Kemudian di Kisah Para Rasul juga diceritakan bagaimana mereka harus bersama-sama para rasul setelah Yesus naik ke sorga, menantikan janji Tuhan Yesus akan turunnya Roh Kudus. Saudara, tema Simon orang Zelot dari nafsu duniawi menuju transformasi radikal. Saya ingin dahului dulu dengan suasana Imlek hari ini ya. Nah, di sini saya lihat banyak juga adik-adik remaja, pemuda ya. Kalau Imlek, khususnya adik-adik kita yang paling berkesan pertama kali diingat apa ya begitu kata Imlek? Wah, jujur sekali ya. Hampir semua gereja yang saya tanya jawabannya sama ya. Kebaktian 1 tadi juga sama ya, angpau ya. Baik, kita saksikan sebuah video singkat tentang angpau ya. Ini ada satu perusahaan, bos mau kasih angpau tahun baru Imlek. Nah, ini paling semangat ya. Dari belakang langsung lompat maju ke depan. Ada yang dapat 100, ada yang 200, ada yang 300. Dia cuma dapat foto bos ya. Dia kesel sekali. Kenapa punya saya berbeda dengan yang lain? Siapa mau foto bos? Bos ini ngeprank. Bosnya datang ya. Saya sudah sedia angpau tahun baru. Siapa yang dapat foto saya kasih 10.000. Siapa dapat foto bos, bos mau kasih 10.000. Yang lain cuma dapat cepek, nopek, sapek ya. Ya kesel. Nah, tentu dia nggak berani
Ketahuan dia yang koyak foto bos ya, jadi dia masukkan uang sendiri. Ya, sampai di sini video singkatnya ya. Saudara sekalian, kita bisa ambil berbagai makna ya untuk cerita angpau yang singkat ini. Tadi pagi saya ada tanya, ada yang menyampaikan, jangan terlalu cepat mengambil kesimpulan. Oh betul juga. Kalau saya bilang jangan membanding-bandingkan angpau ya, adik-adik di sini dapat angpau, mungkin sama kokonya, sama memenya beda, jangan dibanding-bandingkan. Satu lagi yang saya mau kaitkan dengan pelajaran hari ini adalah barangkali si karyawan ini tidak terlalu dalam mengenal akan majikan atau bosnya. Setuju nggak saudara? Kalau dia mengenal dengan sungguh-sungguh, dia mengenal dengan lebih mendalam akan sifat kepribadian karakter bosnya, kemungkinan besar dia tidak akan cepat-cepat koyak foto. Ya, barangkali dia karyawan baru. Jadi lebih kurang mengenal atau lebih muncul negative thinking daripada positive thinking tentang siapa bosnya. Demikian juga saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat kehidupan Simon orang Zelot dan juga termasuk para rasul 12 orang itu, karena catatannya sedikit sekali saudara sekalian. Hanya ketika bersama-sama dipilih ditetapkan menjadi rasul. Lalu kemudian pada waktu bersama-sama menantikan turunnya Roh Kudus, hanya di situ saja nama Simon orang Zelot dicatat. Tetapi saudara sekalian kita ketahui bahwa kisah para rasul ini, ya 12 rasul ini, pada awal mereka ikut Yesus, mereka juga kurang kenal secara mendalam siapa Yesus Mesias itu. Sehingga respon mereka juga kurang tepat. Di awal-awal respon mereka waktu mengikut Yesus adalah ingin menjadi yang terbesar. Bahkan sampai pernah bertengkar siapa yang terbesar. Bahkan ada yang menyuruh mamanya untuk ngomong sama Yesus supaya memberikan kepada mereka posisi atau jabatan yang terbaik ketika Yesus menjadi raja Israel secara politik, secara pemerintahan duniawi. Karena mereka berharap mengikut Yesus dengan pengenalan yang salah, berpikir bahwa Yesus adalah Mesias yang menyelamatkan, yang membebaskan bangsa Israel secara politik, secara pemerintahan duniawi. Padahal itu keliru, sehingga respon mereka salah. Yesus adalah Mesias yang datang untuk membebaskan manusia dari dosa. Dan untuk itu dia harus ditangkap, dia harus menderita, bahkan dia harus mati. Pada waktu Yesus memberitahukan kematiannya, pada waktu Yesus memberitahukan penderitaannya, saudara 12 rasul ini, dan diwakili oleh Petrus sebagai pemimpin berbicara. Sekali-kali itu jangan terjadi. Sampai Yesus tegur, "Enyala engkau, iblis." Nah, saudara lihat di sini, kenapa bisa respon begitu? Karena belum memiliki pengenalan yang lebih mendalam akan siapa Tuhan dan guru yang mereka ikuti. Nah, saudara sekalian, jadi kita perlu mengenal lebih mendalam sehingga di dalam penyertaan kehidupan kita dengan Yesus Kristus bisa terjadi perubahan atau transformasi dari nafsu duniawi menjadi transformasi yang radikal atau yang sungguh-sungguh di dalam menjadi pengikut Yesus. Nah, saudara, dalam suasana Imlek ini saya juga ingin sedikit ya untuk kita bersama-sama merenungkan bahwa dunia sering menawarkan tanda petik nafsu duniawi untuk ditawarkan, untuk kita ikuti. Ya, tetapi nilainya, sifatnya sementara, dangkal dan tidak dalam. Contohnya waktu kita merayakan Imlek, bagi yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus atau sebagian orang Kristen mungkin masih terpengaruh oleh tradisi dan mempercayai beberapa hal yang kadang-kadang sifatnya tahyul, tidak masuk logika. Contohnya ini ya Bapak Ibu, orang Tionghoa suka angka berapa Bapak Ibu? Angka 8. Kenapa? Karena suaranya mirip
kaya raya ya. Pak itu fa, jadi Pak 8, fa itu kaya ya. Jadi sukanya 8888 ya. Kalau di daerah Sumatera, tempat kami sana, di Medan dan sebagainya, orang suka pasang nomor polisi itu 888, jadi kaya. Atau 168, sepanjang jalan kaya, karena dari bahasa Guangdong ya, ya lok pak, ya, i liuk pak, jadi suara 168 itu suaranya mirip-mirip sepanjang jalan kaya raya, gitu ya. Ada lagi yang suka Pak Ciu-ciu, apa artinya saudara? 899, artinya apa? Ciu itu apa? Lama kan? Jadi kayanya lama-lama ya, jadi Pak Ciu-ciu. Nah, suka begitu-begitu saudara ya. Waktu saya cerita begini, ada seorang pemuda Kristen, dia kerja di bank, dia bilang, Pak, pernah ada nasabah itu minta tutup rekening dan ganti, padahal baru buka. Kenapa? Rupanya nomor rekeningnya di belakangnya angka 44, saudara ya. jadi angka 44 itu ditakuti, ya nggak suka ya. Kenapa? Suaranya mirip si, mati ya, jadi membawa sial ya. Apakah begitu sampai sebegitunya akal pikiran orang Tionghoa ya, yang percaya begitu-begitu sampai dikontrol oleh angka-angka. Kenapa? Saudara, inilah tanda petik ya. Dunia menawarkan nafsu duniawi yang kadang-kadang tidak masuk akal pun orang gampang dan suka percaya. Ya. Kemudian saudara sekalian, saya amati di grup WA dan ucapan-ucapan selamat tahun baru Imlek, ada terjadi salah kaprah yang saya pikir saya perlu edukasi ya. Kita sering mendengar orang mengucapkan apa? Gongxi fa cai. Sebetulnya Gongxi fa cai artinya bukan Happy New Year. Ya, jangan salah ya. Kongsi artinya apa? Selamat. Pak Cai, kaya raya. Jadi waktu kita mengucapkan kongsi Pak Cai, kita bukan mengucapkan Happy New Year. Kita mengucapkan apa? Selamat kaya raya. Tapi kata-kata ini lebih banyak diucapkan dan dipikir artinya Happy New Year dibandingkan dengan Xing Nian Kuai Le. Nah, Xing Nian Kuai Le baru Happy New Year kan, Xing Nian New Year, tahun baru. Kuai Le apa? Happy ya. Jadi itu lebih tepat. Nah, mari kita coba sama-sama belajar ya. Selamat tahun baru, atau saya buat kongsi Sinian, kongsi selamat Sinian tahun baru. Bisa juga. Kalau Happy New Year, Sinian Kuai Le, tahun baru penuh dengan sukacita. Nah, kalau yang di gereja kita sering dengar kalimat ini, Sinian Mong En, tahun baru dipenuhi kasih karunia. En itu dari kata entien, kasih karunia. Mong itu dipenuhi, melimpah dengan kasih karunia Tuhan ya. Jadi bukan nggak boleh mengucapkan kongsi fa cai ya, tapi salah arti ya. Tapi kalau kita lebih mengucapkan kongsi fa cai, jadi seolah-olah orang Tionghoa itu kesannya hanya apa? Cuan aja, cien aja, kaya aja. Seolah-olah itu jadi nomor satu. Jadi kekayaan bukan lagi menjadi alat untuk kita hidup, untuk kita memuliakan Tuhan. Tetapi kekayaan menjadi Tuhan atau Tuan atas hidup kita. Hati-hati di situ. Oleh sebab itu mari kita pakai kalimat-kalimat yang lebih tepat, yang lebih mencerminkan nilai-nilai firman Tuhan. Sebab kita pengen bertransformasi, kita mulai dulu dari pikiran kita. Filsafat-filsafat yang keliru, yang salah, mari kita perbaiki bersama-sama. Kemudian saudara-saudara sekalian, ada juga kalau tahun ini namanya tahun apa? Sudah hafal semua ya. Oke, kalau gitu saya tanya ya, Alkitab Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru ada berapa kitab? Enggak ada yang langsung jawab ya. Kalau kuda api langsung jawab ya. Alkitab Perjanjian Lama ada berapa? 39. Perjanjian Baru? 27. Total? Harus hafal itu ya daripada hafal kuda api ya. Bapak Ibu, waktu saudara ketik berita utama tentang kuda api, maka yang muncul ini saudara sekalian ya.
inilah 3 sio yang bakal jadi miliarder di tahun kuda api 2026. Ya. Saya waktu baca saya jadi pengen lihat di antara 3 sio ada nggak sio saya ya. Siapa nggak senang jadi miliarder, saudara ya? Bercanda ya, saudara ya. Tapi ini yang ditawarkan, saudara. Tanda petik ya, nafsu duniawi kita memang ingin serakah, ingin punya banyak uang, ingin kemakmuran, ingin kesejahteraan. Jujur-jujur aja, betul tidak, saudara ya? 6 zodiak paling tajir, ya. Yang sio kambing, mau tahu nggak gimana peruntungannya? Ya, lalu lamaran dan sebagainya, peluang hoki dan seterusnya, kuda api dan seterusnya. Lalu nanti kenapa lebih lebih beruntung, kenapa kurang beruntung? Saya sedikit cerita ya, tapi saudara jangan percaya ya. Saya belajar tentang Hong Shui juga ya. Skripsi saya tentang Hong Shui ditinjau dari firman Tuhan. Mereka pakai 5 unsur. Zaman dulu orang Tiongkok sudah berfilsafat bahwa dunia ini terdiri dari 5 unsur. Logam, kayu, api, tanah, air. Ya. Nah, kalau kuda api, sudah tahu ya, kalau orang Hong Shui bilang gereja ini tahun ini akan maju. Kenapa? Karena unsur kayunya banyak ini. Dibanding unsur logam sama unsur tanah ya. Ini kayunya banyak ini, betul ya? Maka suaranya bagus ya. Dari mimbar sini kiri kanan semua atas tutup semua kayu. Nah, ini kuda apa? Kuda api kan? Supaya apinya lebih kencang harus perlu banyak apa? Banyak apa? Banyakkah? Kayu. Maka contoh Andri ya, nggak usah capek-capek pelayanan, sudah maju ini. Sekali lagi saudara sekalian ya, itulah sedikit contoh rumusan-rumusan yang dipakai untuk menentukan Hong Shui-nya bagus atau enggak. Kalau restorannya kurang kayu, hari ini ditambah kayu ya. Mungkin yang restoran yang banyak akuarium air itu airnya dikurangin. Karena air bisa apa? Mematikan api. Jadi harus ditambah ukiran-ukiran kayu dan lain sebagainya. Saudara, itu sedikit dasar perhitungan Hong Shui untuk bisnis, untuk apa, dan sebagainya. Tapi sekali lagi saudara ya, jangan percaya. Ya. Kenapa? Dasarnya apa? Firman Tuhannya apa? Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Setelah Tuhan menciptakan kita menurut gambar dan rupa Allah, berarti kita memiliki karakter Tuhan. Serupa dengan Tuhan, kemampuan yang Tuhan ada, kita diberikan sebagai gambar dan rupa Tuhan untuk menjadi wakil Tuhan di dunia ini, sehingga setelah kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, Tuhan memberkati lalu mengatakan, berkuasalah apa? Atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas segala binatang, ya kan? Dan taklukkanlah bumi. Artinya apa saudara sekalian? Posisi kita secara teologis adalah mahkota ciptaan Tuhan yang lebih tinggi nilainya, yang lebih berarti, yang lebih berkualitas, dan yang mampu diberikan sesuatu daya karena gambar dan rupa Allah untuk mengatur alam semesta termasuk binatang-binatang dan lain sebagainya. Sehingga kalau kita takluk kepada kuda api, kepada sio ini, sio itu, kepada unsur ini, unsur itu, berarti posisi kita sudah terbalik. Kita sudah di bawah ciptaan yang lain. Padahal firman Tuhan memberikan kepada kita privilege, hak istimewa, diberikan gambar dan rupa Allah untuk bisa berada di atas yang lain dari ciptaan Tuhan. Ini sedikit basicnya, dasarnya. Tapi saudara jangan heran ya kalau orang bilang, oh menurut ahli Hong Shui bagus kok ini kok. Semua yang bagus akan dibilang Hong Shui-nya bagus. Karena memang itu promosinya. Contoh aja saudara sekalian ya, rumah yang di atas jalan di bawah bagus nggak? Bagus kan? Supaya menghindari banjir. Ya pasti bagus, nggak usah pakai Hong Shui juga bagus. Contoh yang kedua, rumah tusuk sate, tahu saudara tusuk sate ya? Ini ada rumah, di sini jalan. Rumah tusuk sate nggak bagus. Kenapa?
Karena kalau ini mobil lewat, remblong, dihantam. Atau kalau nggak remblong pun, dia belok, debunya masuk. Belok, debunya masuk. Iya kan? Jadi kurang bagus dari sisi sirkulasi udara, kesehatan, dan resiko, dan sebagainya. Tapi jangan lupa juga, kalau bisnis ditusuk sate, bagus, karena untuk iklan banyak orang yang lihat. Jadi nggak ada yang sesuatu yang gimana, tergantung nantinya. Cuma saya mau katakan, orang yang percaya Hong Shui, semua yang baik akan dikatakan Hong Shui-nya baik. Nah, kita tidak perlu sampai di situ. Kita cukup dengan akal sehat, dengan ilmu arsitektur yang baik, yang benar, yang ilmiah, sudah cukup. Ya. Nah, mari kita sekarang bertransformasi secara pikiran kita melalui firman Tuhan. Ada satu lagi yang saya ingin angkat, yang nantinya ini bisa jadi sarana kita untuk mengabarkan Injil. Waktu Imlek kita juga mengenal ini ya, kue bakul. Di sini namanya kue keranjang ya, atau ya sama lah pokoknya ya. Sudah makan ini? Belum makan ya? Sekali-sekali boleh coba deh ya. Kue bakul ini dari pulut ya, lalu dicampur dimasak gitu, dan dia manis dan lengket ya. Ini bagi yang masih kepercayaan nenek moyang, persembahan untuk dewa dapur. Namanya Cao Kong ya, dewa dapur, atau Cao Sen itu dewa, Cao itu dapur. Nah, saudara sekalian, kepercayaan turun-temurun bahwa dewa langit yang paling tinggi mengutus dewa dapur ke setiap rumah orang Tionghoa, khususnya pejabat-pejabat. Paling terakhir 1 malam sebelum Imlek atau Sacap Me. Untuk apa? Untuk memeriksa dari awal tahun sampai akhir tahun, keluarga ini lebih banyak kebaikan atau kejahatan. Jujur atau tidak jujur. Kalau dia pejabat, korupsi atau tidak korupsi. Kalau kejahatannya lebih banyak, nanti dia lapor ke Dewa Langit. Rezeki tahun depan akan dikurangi. Kalau dia kebaikannya lebih banyak, kejujurannya lebih banyak, tidak korupsi, tahun depan dia dilaporkan, tahun depan Dewa Langit akan tambahkan rezeki. Nah, namanya Cungkok Ren ya, banyak akal, pintar-pintar gitu ya. Sampai dewa pun mau diakalin. Jadi gimana caranya? Dikasihlah persembahan sticky, sweet sticky rice ya, atau kue bakul ini, saudara ya. Jadi ini bukan saya yang ngarang, saudara ya. Ini sudah ada di internet dan sudah menjadi kepercayaan bagi banyak orang Tionghoa di seluruh dunia, saudara ya. Yaitu apa? Dikasihlah persembahan dewa bakul ini, atau namanya Nien Kau. Nien itu bisa tahun, kue tahun, tapi bisa juga kue lengket. Kalau bahasa Hokkien namanya Tike. Ti apa artinya? Manis, kue yang manis. Jadi kue lengket, kue manis, kue bakul, kue tahun, sama lah semua. Dikatakan, families gave sweet sticky rice to the kitchen god to keep him happy, and so that he couldn't open his mouth to say bad things. Jadi sudah dikasih persembahan ini supaya manis-manis, dia hanya bisa lapor yang manis-manis. Waktu dia mau lapor yang jelek-jelek nggak bisa karena lengket. Nien kawan nien. Jadi itu sudah kepercayaannya mengapa dikasih persembahan kue bakul, kue lengket, kue manis. Ini kalau KPK tahu ini termasuk gratifikasi ya. Nah, tetapi saudara-saudara sekalian, saya pakai cerita ini, kenapa saudara sekalian? Artinya ini bisa jalan masuk Injil, bisa menjadi transformasi pemikiran bagi orang Tionghoa. Dengan cerita ini kita ingin mengatakan bahwa setiap manusia, setiap suku bangsa, khususnya juga orang Tionghoa, mengakui, menyadari bahwa di dalam dirinya ada dosa. Ada apa? Ada dosa. Dan mencari cara untuk bayar hutang dosa. Mencari cara untuk penebusan dosa. Betul tidak? Sampai caranya yang aneh-aneh begini. Ya. Karena memang manusia butuh.
Karena di dalam batin kita nggak bisa membohongi hati nurani kita. Bahwa kita berdosa. Bahwa kita butuh keselamatan. Bahwa kita butuh hutang dosa, penebusan. Hanya yang percaya ini belum menemukan penebusan dosa yang sejati. Sehingga tetap pakai cara yang seperti ini dari turun-temurun. Ketika kita sudah jelaskan ini, kemudian baru kita menyampaikan Injil. Bahwa yang sesungguhnya bisa mendatangkan kesejahteraan, damai sejahtera, kebahagiaan sejati, keselamatan yang diharapkan dalam tradisi-tradisi adalah diwujudkan oleh Kristus. Karena memang Yesus datang ke dunia untuk memberikan dirinya menjadi penebusan dosa. Memang Yesus juga memberikan berkat, makanan, roti, jasmani, dan sebagainya. Tapi itu sifatnya sementara. Yang lebih penting, yang lebih bernilai, yang paling berkualitas adalah damai sejahtera yang abadi. Hidup yang kekal, pengharapan yang sejati bukan hanya untuk duniawi sementara ini. Ya saudara, ketika berbicara tentang tradisi, bagaimana kita bisa transformasi akan pikiran kita, saya rasa kita perlu belajar dari Kolose, tulisan Paulus sangat bagus sekali. Dan cocok juga mirip-mirip dengan budaya Tionghoa ya. Mari kita lihat sama-sama ya. Kolose pasal 2 ayat 13 sampai 23. Saya tidak baca semuanya, tapi saya akan baca sebagian-sebagian supaya saudara nangkap apa yang saya maksudkan tadi. Kolose pasal 2 ayat 13, di situ dikatakan, sebelumnya saya bacakan dulu ayat yang ke-8 ya. Ayat 8 Paulus katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Jadi tradisi yang kita dapat itu kita harus hati-hati. Memang banyak ajaran yang baik, tapi juga banyak yang kosong, yang palsu ya. Kemudian di ayat 13 Paulus mengatakan demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia, yaitu Yesus. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan hutang, surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Ini jelas karya Kristus di atas kayu salib sudah menghapus dosa manusia. Kemudian baru Paulus nasihati tentang budaya-budaya ini ya. Ayat 16 dikatakan, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedang wujudnya ialah Kristus, ya saudara-saudara sekalian. Jadi di dalam perayaan-perayaan hari besar, ada makanan, ada minuman, ada ini boleh makan, itu nggak boleh makan. Itu adalah pengharapan-pengharapan supaya lebih damai, lebih sejahtera dan sebagainya. Itu semua sudah diwujudkan di dalam Kristus yang mengampuni dosa kita dengan mati di kayu salib. Kemudian saudara sekalian, kita lihat lagi di ayat yang ke-20. Ya, apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapa kamu masih menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan? Seolah-olah kamu masih hidup di dunia. Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanyalah mengenai barang yang binasa oleh pemakaiannya dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Jadi saudara sekalian, Paulus ingin menekankan bagi kita yang mau cari damai sejahtera, cari berkat sejati, kebahagiaan, keselamatan apalagi,
kematian Kristus di atas kayu salib sudah cukup. Mati dan hidup bersama Kristus sudah cukup. Jangan lagi tambahkan, tradisi Tionghoa misalnya ya, nggak boleh pakai baju hitam, nanti bawa sial. Atau hari pertama sampai hari ketiga jangan nyapu. Ada yang tahu tradisi itu? Nggak boleh nyapu. Saya pernah, saudara, waktu SD saya nggak tahu. Setelah tamu pulang, hari pertama saya nyapu, dimarahin sama mama. Kenapa? Karena dianggap hari pertama sampai ketiga itu rezeki masuk ya. Kalau sapu berarti rezekinya disapu keluar. Terus saya bilang, ini kotor sekali, gimana? Masa kita injak yang kotor-kotor? Boleh disapu, tapi sapunya ke dalam. Tunggu di sudut rumah, sampai nanti hari ketiga baru semua dibersihkan. Supaya rezekinya bertahan di rumah. Jadi jangan sentuh ini, jangan sentuh itu. Makan ini, makan itu, dan sebagainya. Orang Tionghoa suka kalau Imlek makan yang komplit-komplit ya, pek camke harus komplit. Makan ikan, nggak boleh dipotong-potong, ikan bandeng dan sebagainya. Kenapa? Karena ada istilah nian nian you yi. Tiap tahun ada kelimpahan. The whole harus komplit dan seterusnya dan seterusnya. Seolah-olah kalau nggak dilakukan itu nasibnya kurang baik, rezekinya kurang beruntung dan sebagainya. Tapi Paulus melalui firman Tuhan tadi mengingatkan. Semua itu hanya memuaskan nafsu duniawi. Memiliki Yesus Kristus sudah cukup. Bahkan saudara sekalian, kalau tadi saya ambil contoh kue bakul. Kalau bicara Hong Shui ya, Alkitab itu indah sekali loh ya. Saudara, di dalam Lukas pasal 8 ayat 25 kalau tidak salah ya, karena waktu saya nggak baca lagi langsung, tapi saya hafal bagian itu, hanya mungkin ayatnya di mana beda sedikit, nanti cek masing-masing. Sesudah Yesus meredakan angin ribut, ada kata-kata begini, orang-orang bilang, siapakah gerangan orang ini? Dia memerintahkan angin dan air pun taat atau tunduk kepadanya. Dan di dalam terjemahan Mandarinya, 这人是谁? 他吩咐风和水，连风和水也听从他了. Ya, siapa orang ini? Dia memerintahkan angin dan air. Angin dan air pun tunduk kepadanya. Feng he sui. Feng sama sui atau Hong Sui tunduk taat kepada siapa? Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita jangan taat kepada Feng Shui, ya. Taat kepada Tuhan yang di atas Feng Shui. Dari situlah kita memasukkan Injil kepada orang yang masih terikat dengan tradisi Feng Shui. Ya, saudara-saudara sekalian. Di situ saya mengajak kita, karena masih momen Imlek, mari kita mengalami transformasi ya dari nafsu duniawi yang kalau di dalam tradisi lebih mementingkan kekayaan, harta benda, hoki, dan lain sebagainya, seolah-olah itu menjadi Tuan dan Tuhan atas hidup kita. Kita rubah sekarang. Itu kita boleh ada kekayaan dan sebagainya, tapi dia harus jadi alat. Dia harus jadi budak kita, bukan kita yang jadi budak dia. Untuk apa? Untuk kemudian kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Ya. Dan pikiran kita tertransformasi secara radikal bahwa semua yang dipikirkan, yang diharapkan di dalam tradisi-tradisi itu hanya siapa yang sanggup mewujudkannya secara sempurna, yaitu Tuhan Yesus Kristus, saudara ya. Tapi kita tetap boleh memakai tradisi-tradisi, nggak apa-apa ya. Bagi angpau boleh nggak? Ya boleh ya saudara ya. Karena itu berkat, karena itu nilai-nilai yang baik. Tetapi kepercayaan atas sesuatu yang merubah nasib dan sebagainya, itu kita tidak boleh. Karena begitu kita melakukan itu, berarti kita sudah melanggar prinsip firman Tuhan, bahwa manusia adalah mahkota ciptaan Tuhan. Yang kedua, yang harus kita sembah, yang harus kita sandar adalah gembala kita yang agung, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah di situ kita perlu secara radikal berubah di dalam pemikiran. Nah sekarang kita masuk bagaimana dengan Simon orang Zelot ya. Nah, saya percaya bahwa Tuhan Yesus yang telah memanggil Simon orang Zelot ini memberikan satu pengajaran agar kita menjadi pengikut Yesus yang sungguh-sungguh. Kita belajar, kita menyertai hari demi hari
lalu kita akan mengalami perubahan dari nafsu duniawi menuju pada transformasi radikal. Tadi saya katakan bahwa Simon orang Zelot itu sangat sedikit dicatat, ya. Kemungkinan awal dia mengikuti Yesus dengan motivasi yang salah. Ada dua dari kata orang Zelot. Zelot itu artinya sendiri dari orang Kanaan. Orang Kana ya, Kanana ya. Waktu Yesus membuat mujizat pertama di Kana, nah dia dari sana, bisa jadi itu. Zelot sendiri berarti orang yang tekun, orang yang rajin, orang yang berusaha keras untuk memperoleh sesuatu. Nah, tapi kebanyakan penafsir mengatakan kenapa disebut Simon orang Zelot untuk membedakan dengan Simon yang lain ya. Ada Simon Petrus ya dan sebagainya. Ada Simon dari Kirene ya. Tetapi ini Simon orang Zelot adalah sekelompok orang yang punya pemikiran nasionalis yang sangat ekstrim. Mereka mau memberontak kepada pemerintah Roma, mau merdeka. Ya, mereka sudah memulai gerakan mereka tahun 63 sebelum Masehi, sebelum Yesus lahir. Dan mereka ini begitu radikalnya menghalalkan cara-cara kekerasan untuk memperoleh kemerdekaan. Jadi itu ya saudara ya, semangatnya adalah semangat nasionalis yang sangat membara sekali. Tidak mau dijajah, ya. Pengen merdeka, mau memberontak itu. Sehingga saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus memanggil, dia mau ikut karena dia melihat Yesus ini ada kuasa. Yesus ini sanggup melakukan berbagai mujizat. Dan Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan, tetapi dalam pemikiran sebagian besar orang, Mesias yang datang untuk membebaskan secara politik. Bukan membebaskan manusia dari hukuman dosa. Itu sebabnya dia mau ikut jadi murid Yesus dan kemudian dia mau ikut menjadi rasul, saudara ya. Nah, mari kita melihat bagaimana perubahan itu terjadi ya. Transformasi itu terjadi. Alkitab memakai beberapa kata ketika 12 rasul ini disebutkan. Waktu mereka dipilih, dipanggil. Kata memanggil, lalu menetapkan untuk menyertai dia, diutus memberitakan Injil, kemudian memanggil dan memilih dipakai di Lukas. Nah, dengan kata lain, saudara sekalian, Simon orang Zelot ini maupun rasul-rasul yang lain, mereka ini mendapatkan anugerah, mendapatkan kasih karunia. Bukan karena kehebatan dia, bukan karena dia orang Zelot, karena rajin atau karena dia punya semangat yang berapi-api. Bukan, saudara ya. Semata-mata Tuhan memilih karena kasih dan anugerah Tuhan. Sama seperti murid-murid yang lain. Kalau mau kita melihat ya, kebanyakan murid-murid ini lebih banyak kelebihan atau kekurangannya waktu mengikut Yesus. Lebih banyak nampak kekurangan-kekurangan mereka. Betul tidak, saudara sekalian? Bertengkar untuk menunjukkan siapa yang terbesar. Sampai ada yang ajak mamanya untuk bujuk Yesus nanti supaya angkat mereka jadi pejabat. Ya, mereka ribut dan sebagainya. Ada lagi yang korupsi, saudara sekalian, yang namanya Yudas Iskariot. Jadi banyak kelemahan di antara murid-murid, tapi Tuhan Yesus tetap mau pakai, mau panggil, mau pilih. Dengan kata lain, ini semua adalah anugerah Tuhan. Saya membayangkan ya, pada waktu dia dipilih, dia punya semangat membara. Tapi lama-lama dia lihat, kok kayaknya Yesusnya mengarah ke ke kasih, mengasihi musuh dan sebagainya. Bukankah saya mau memberontak kepada Roma? Kenapa waktu khotbah pertama kali tentang khotbah di bukit, ya kan? Setelah berbahagialah, poin-poin terakhir itu apa, saudara sekalian? Kasihilah musuhmu, berdoa bagi mereka. Kalau mau sempurna seperti Bapa di sorga yang sempurna, kasihimu musuh. Wah, saudara-saudara sekalian, jadi dia mulai pelan-pelan belajar dan pelan-pelan melepaskan ambisi-ambisi dia. Dan dia mulai tertarik dengan ajaran-ajaran Yesus yang begitu orisinil, yang begitu berbeda dengan kebanyakan guru-guru yang lain. Berbeda juga dengan pemahaman pikiran dia yang harus balas dendam, harus mengkhianat, harus memberontak. Tidak, saudara sekalian. Menyertai Yesus dengan sungguh-sungguh, membuat Simon orang Zelot mengalami kasih Kristus,
Menolong dia mengalami transformasi yang dulu dia gunakan untuk membenci, untuk memberontak. Termasuk kepada kaum pemungut cukai Matius. Ya, jadi Tuhan Yesus memang ajaib sekali ya. Dia pilih orang Zelot yang memberontak kepada Romawi. Dia pilih juga pemungut cukai yang pro kepada Romawi. Lalu dimasukkan, digabungkan jadi kelompok 12 rasul. Ya. Lalu kemudian Yesus mengajarkan mereka untuk saling mengasihi. Jangan saling membenci. Ya, saling menolong, saling menguatkan, dan waktu diutus berdua-berdua, memberikan pesan untuk bersatu. Jadi kini dia diubah untuk mengasihi dan melayani Yesus Kristus dan sesama bahkan musuhnya, saudara. Dan pasti Simon orang Zelot juga menyaksikan bagaimana Yesus disiksa, dicambuk, memikul salib meskipun dari jauh. Tetapi Yesus tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Yesus tidak seperti lagu yang kita nyanyikan tadi di awal. Bukankah dia dapat memanggil 1000 malaikat, bebaskan dia? Tidak, saudara. Bukankah Yesus juga bisa memanggil malaikat untuk menghukum mereka yang menyiksa dia? Tidak. Tapi dia membiarkan dirinya supaya menggenapi nubuat di dalam perjanjian lama bahwa Mesias harus menderita sampai mati demi menebus umat manusia dari dosa, demi mengasihi manusia sehingga tidak terancam dengan hukuman kekal bagi mereka yang percaya. Itulah yang pelan-pelan saya pikir mengubah dan mentransformasi Simon orang Zelot maupun para rasul lainnya. Maka saudara sekalian, kalau saya berpikir dari nafsu duniawi menuju transformasi radikal, tadi kita bisa bahas sedikit tentang tradisi, sekarang kita bahas yang lebih mendalam adalah ketika terjadi pengampunan, ketika terjadi sakit hati, dendam, diubah, ditransformasi oleh Yesus menjadi mengasihi musuh, mengasihi jiwa-jiwa yang terhilang, mengampuni sesama. Itulah saya pikir transformasi yang paling radikal, paling dalam, dan paling sulit, saudara. Betul tidak, saudara? Ya, karena mengasihi bukan orang yang mengasihi saya, tapi mengasihi musuh. Dan Yesus mengajarkannya. Kalau saya mengasihi orang yang mengasihi saya, apa bedanya dengan yang lain? Mereka juga demikian. Tapi kamu menjadi pengikut aku harus lebih dalam, mengasihi musuhmu. Dan Yesus bilang, itulah yang paling sempurna. Maka hari ini menjadi pertanyaan reflektif bagi kita. Kita mengalami transformasi, adakah kita betul-betul mengalami kasih Kristus? Paulus mengatakan, aku berdoa supaya kamu sungguh-sungguh mengalami betapa dalamnya, lebarnya, panjangnya, tingginya kasih Kristus. Lalu dengan kasih itu, kita juga bisa melepaskan pengampunan. Adakah saudara dan saya masih menyimpan dendam kepada seseorang? Masih menyimpan kepahitan kepada seseorang? Masih menyimpan kebencian yang mendalam kepada seseorang? Sakit hati yang mendalam. Nah, itu membuat saudara tidak ada damai sejahtera, dipenuhi dengan rasa dendam, dipenuhi dengan rasa ingin balas dendam. Mari sekarang kita transformasi secara radikal. Kita ikut bersama-sama memakukannya di atas kayu salib. Seperti kebencian dan musuh kita kepada Tuhan, Tuhan juga sudah salibkan di atas kayu salib. Di situ terjadi transformasi yang radikal, yang paling mendalam. Amin. Berikutnya saudara sekalian, kita mau belajar dari Simon orang Zelot yang sangat sedikit dicatat di dalam Injil, tetapi di dalam catatan sejarah di luar Alkitab, dia setia sampai akhir. Maka saya simpulkan, dari nafsu duniawi menuju transformasi radikal, belajar dari Simon orang Zelot yang dipanggil oleh Tuhan Yesus adalah mari kita tidak mengutamakan popularitas diri, tetapi hidup meninggikan Tuhan. Ya, setelah saya pikir-pikir, memang salah satu nafsu duniawi kita adalah ingin jadi yang terbesar, ingin jadi yang terhebat, ingin jadi yang terkaya, sehingga kita terpancing, ya kalau di dunia kan
flexing dan sebagainya. Saya punya ini, saya punya itu. Saya mau populer, saya mau dikenal. Ya, tetapi dari kehidupan Simon orang Zelot, ya, kita melihat di dalam Injil dia hanya dicatat 3 kali, kemudian di Kisah Rasul sekali. Waktu ke-12 Rasul namanya disebut. Jadi dia dicatat bukan nama satu spesifik, tidak ya. 12 Rasul disebut, baru namanya disebut. Paling sedikit diceritakan. Tidak ada perkataannya yang dicatat. Kalau Rasul yang lain misalnya, Simon Petrus, saya rasa dia yang paling banyak kata-katanya dicatat. Ya. Kemudian Yohanes, ya, Rasul Paulus, ya, Yakobus, ya, siapa lagi, Thomas, ya, Yudas Iskariot dan lain sebagainya ada dicatat, ya. Tapi Simon orang Zelot tidak dicatat kata-katanya. Dia hanya dicatat waktu bersama-sama menantikan Roh Kudus. Tetapi sesuai arti nama Zelot, Simon adalah orang yang rajin dan giat menginjili, melayani Tuhan. Transformasi dari kepentingan pribadi yang mau memberontak menjadi transformasi radikal dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Kita melihat juga di dalam tradisi, ya, sejarah gereja di luar Alkitab, dikatakan bahwa Simon mewartakan Injil ke berbagai tempat, ya, Mesir, Afrika Utara, Mauritania, Libya hingga Inggris, sampai akhirnya bertemu dengan Yudas Tadeus di Mesopotamia atau di Persia. Simon diyakini, ya, menurut tradisi lisan dari tradisi gereja, dia meninggal sebagai martir, sebagai pekabar Injil, dan dia meninggal dengan cara digergaji, ya, dianiaya. Simon adalah contoh murid yang mengalami perubahan hidup drastis dari seorang yang radikal dalam politik menjadi radikal dalam kasih dan iman kepada Kristus, tetapi bukan dengan mencari popularitas diri, tapi dengan meninggikan Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, nafsu duniawi manusia tadi saya katakan, kita ingin mencari popularitas, ya. Kita ingin dikenal. Ya, jujur ya, saya juga sampai hari ini juga ada tanda petik godaan untuk nafsu seperti itu. Contoh untuk kita di zaman dunia digital sekarang ya, kita sering posting-posting ya. Ada yang saya lihat hampir setiap hari pasti ada posting di IG atau minimal di apa itu namanya, status WhatsApp ya kan. Wah, saya lagi di sini, saya lagi di situ, saya lagi di. Jadi kita ingin mencari popularitas diri. Setelah belajar ini saya juga ditegur juga ya. Contoh ya, ini pergumulan hamba Tuhan juga ya. Saya nggak tahu ini contoh ada apa enggak ya. Hari ini masuk YouTube ya, masuk ya. Kalau saya mau cari popularitas diri dulu ya, sekarang sudah bertobat mudah-mudahan. Setelah selesai, nanti sore atau besok saya lihat lagi, saya masuk YouTube nih, GKI Alam Sutra nih. Terus saya lihat, yang nonton 200 orang. Saya lihat lagi yang minggu lalu, Pak Andri yang khotbah, yang nonton 300 orang. Aduh, berarti dia lebih hebat dari saya ya. Kira-kira gitu saudara ya, sedang mencari popularitas diri. Berapa banyak viewer, berapa banyak yang like, berapa banyak follower, saudara sekalian. Nah, inilah tantangan dunia sekarang. Dunia sedang berkata, silakan tunjukkan dirimu. Tunjukkan di mana engkau berada, tunjukkan engkau sedang berwisata di mana, tunjukkan engkau sedang makan apa, kira-kira gitu ya. Tunjukkan mobilmu apa, tunjukkan jam tanganmu apa, tunjukkan. Sedangkan Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Jadi saudara sekalian, mari, ini mau dibilang bercanda, mau dibilang serius. Kalau begitu boleh nggak posting? Berdosa nggak? Jawab dong. Berdosa apa enggak? Tidak berdosa ya. Kalau ikut Korintus, apakah membangun? Ya kan gitu kan. Apakah berguna? Apakah memuliakan Tuhan? Oke? Nah, saya kasih usul. Saya kasih saran, saya kasih himbauan. Sebelum posting, berdoa dulu. Saudara mungkin heran ya, ini boksu ancua ini ya. Saudara jangan hanya sebelum makan berdoa ya.
Kan kalau makan kan setiap hari ya. Kalau sekarang kan posting juga hampir setiap hari. Sebelum posting berdoa dulu. Kenapa saudara? Supaya hasil postingan kita bukan jadi batu sandungan, tapi jadi berkat. Amin saudara. Supaya hasil postingan saya, bukan saya meninggalkan diri, popularitas diri, tapi meninggikan Tuhan. Setelah sudah berdoa, sudah mulai pikirkan, saya mau posting deh hari ini, saya ada di GKY, saya foto sama Cuantau atau sama teman lainnya, saya kasih tulisan, puji syukur atas anugerah Tuhan, hari ini bisa hadir di GKY. Saudara meninggikan Tuhan, betul ya, meskipun ada foto saudara. Setelah saudara berdoa, saudara ada kumpul keluarga, makan bersama, saudara pengen posting. Maka karena sudah berdoa, saudara pikirkan, apa yang jadi berkat ya? Lalu tambahkanlah di bawah. Puji syukur karena kebaikan Tuhan, kami sekeluarga bisa kumpul makan bareng. Makanannya sih biasa-biasa, tapi berkat Tuhan itu yang luar biasa. Saudara, jadi ketika orang lihat foto kita, tapi orang juga baca tulisannya, meninggikan Tuhan. Ada amin saudara? Mulai ya. Yuk coba bilang sebelahnya, sebelum posting doa dulu ya, ayo bilangnya. Ya, supaya kita jadi berkat ya, jadi berkat. Meninggikan Tuhan. Tadi pagi saya ada cerita ilustrasi ya, supaya hamba Tuhan godaan untuk mendapatkan popularitas itu sangat tinggi. Saya suka penginjilan anak ya. Saya dipanggil jadi hamba Tuhan itu karena jadi guru di SD. Jadi saya penginjilan anak satu kali saya dari Sekolah Kristen Kalam Kudus di kota kecil Pematang Siantar. Di TK itu ada kebaktian tahun ajaran baru. Saya khotbah ya, pakai video, pakai boneka apa segala macam. Tapi saya lupa memperkenalkan diri ya. Setelah selesai pulang sekolah itu kira-kira jam makan siang. Nah dekat sekolah itu di jalanan banyak rumah makan. Nah, saya keluar mau cari makan juga karena nggak masak di rumah. Di seberang ada anak-anak TK yang tadi mungkin ikut kebaktian. Dia teriak-teriak. Mama, itu siapa? Itu tadi bapak. Mamanya juga mungkin nggak tahu nama saya ya. Mamanya nggak tahu namanya ya. Dia langsung seru. Bapak gereja. Wah, saudara, saya dipanggil Bapak gereja ya. Saya dipanggil Bapak gereja. Bapak gereja itu kan istilah kalau kita belajar sejarah gereja itu seperti Martin Luther, Bapak gereja ya. Itu Agustinus ya, Calvin atau Wesley ya, Bapak gereja Metodis ya kan. Wah, saya begitu dipanggil Bapak gereja, kayaknya langsung kepala saya jadi besar ya. Langsung dalam hati saya memuji diri sendiri. Waduh, hebat ya, karena saya khotbah ke anak-anak itu pintar, menarik gitu ya. Padahal salah sendiri, nggak perkenalkan nama gitu ya. Nah, tapi itulah godaan saudara sekalian, godaan. Setelah selesai makan, saya ketemu orang, ketemu teman kerja, ketemu guru, saya cerita saudara. Tadi saya dipanggil Bapak gereja loh, gini-gini. Bangga saudara, godaan. Saya bukan meninggikan Tuhan, tapi popularitas diri. Sampai satu kali saya diingatkan, saya kantornya di lokasi SD, tadi itu TK, nggak jauh-jauh juga ya. Nah, gereja dan sekolah itu satu lokasi, saya kantornya agak sudut. Lalu ada gang, ini kantor gereja semua, ada gang, ini ada ruang persekutuan, di sana baru kompleks sekolah. Nah, anak-anak itu keluar, kadang-kadang jalan situ ya, ada tangga ke bawah. Nah, karena kalau gereja udah nggak ada kegiatan atau orang kantor nggak ada di kantor, saya tutup lampu di gang supaya hemat listrik. Kemudian waktu pulang sekolah, anak-anak turun situ, saya juga mau pulang. Karena listrik semua mati kan gelap. Waktu saya buka pintu dari sana, ada cahaya dari jendela. Lalu ada bayangan saya. Anak-anak yang lari-lari itu langsung teriak-teriak. Ada hantu, ayo lari-lari, hantu. Ya, saudara ya, disebut hantu-hantu beberapa kali ya. Dalam hati saya baru sadar ya. Lu jangan sombong ya, dipanggil Bapak gereja ya. Besok lu bisa dipanggil hantu, saudara. Jadi, jangan mengharapkan atau mensandarkan pujian manusia. Bisa berubah. Bisa berubah. Jadi tetaplah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan setia.
Saya belajar dari anak-anak menjadi sombong, saya juga belajar dari anak-anak menjadi rendah hati. Nah, itulah terjadi transformasi dalam hidup kita. Simon, orang Zelot, sedikit dicatat. Tetapi sejarah mencatat dia setia sampai akhir. Ya, saya ngajak kita sama-sama membaca kalimat dari William Barclay, seorang penafsir yang sangat luar biasa, mengetahui akan sejarah bagaimana Yesus memanggil murid-murid. Kalau dunia menawarkan nafsu duniawi, Yesus tidak menawarkan jalan yang mudah, tapi membuat kita menjadi lebih mulia. Mari yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus tak berusaha memikat orang dengan menawarkan jalan yang mudah. Ia berusaha menantang mereka, membangkitkan semangat mereka yang sedang tidur, dengan menawarkan jalan yang lebih tinggi dan lebih sulit. Yesus datang bukan untuk membuat manusia hidup lebih mudah, melainkan untuk membentuk manusia menjadi mulia. Ada amin, saudara? Karena Yesus duluan melakukannya. No cross, no crown. Kita mau ada crown, kita juga harus seperti Yesus, harus berani pikul salib. Ya. Saya akhiri dengan sebuah kesaksian dari seorang pendeta namanya Wayne Cordiella. Ya. Dia suka memberikan pembinaan sampai ke Cungko. 3-4 hari di sana selesai pembinaan, dia tanya orang-orang Cungko ini ya, kalian mau didoakan apa? Saya sudah mau pulang ke Amerika. Orang-orang Cungko ini bilang, tolong doakan kami supaya bebas seperti di Amerika. Bisa bebas berdoa, ibadah, bagi firman Tuhan, Alkitab dan sebagainya. Ya. Si Wayne ini mengatakan, sorry saya tidak mau berdoa buat kalian seperti itu. Kenapa, saudara? Mereka protes kenapa? Ya, kita saksikan sebentar kesaksian dari Wayne Cordiella.
doa sampai di sini ya, ditutup ya. Saya tidak mau berdoa supaya orang Tiongkok seperti orang Amerika. Tapi saya mau berdoa supaya orang Amerika yang seperti orang Tiongkok di dalam kesetiaan, di dalam kesulitan, tetapi rajin belajar firman Tuhan, bahkan menghafal ayat Alkitab. Jadi kalau mau pintar hafal ayat Alkitab, Bapak Ibu harus masuk? Enggak lah ya, tidak harus ya saudara ya. Tapi maksudnya orang di penjara aja begitu rajin, masa kita yang bebas enggak rajin hafal Alkitab ya, saudara. Ada satu kalimat yang sangat menyentuh hati saya. Orang boleh ambil Alkitab, orang boleh bakar, orang boleh sita Alkitab. Tapi kalau Alkitab itu sudah hafal di dalam hati kita, Alkitab itu tidak bisa dihapus. Mari kita boleh mengalami transformasi, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah, boleh menolong kami untuk lebih sungguh-sungguh mengikuti Yesus, mengikuti setiap ajaran-Mu, mengikuti setiap tindakan dan teladan kehidupan-Mu, sehingga kami boleh transformasi dari nafsu duniawi menjadi murid Kristus yang sejati, mengalami kasih Kristus dan boleh mengasihi sesama bahkan musuh kami. Jikalau di antara kami masih ada menyimpan dendam, amarah, kebencian, luka batin, biarlah Tuhan hari ini Engkau berbicara kepada kami. Biarlah kami mengalami kasih-Mu yang dalam dan kami disanggupkan bukan karena kemampuan kami, tapi karena anugerah-Mu yang menyanggupi kami untuk mengasihi sesama. Jikalau kami juga memiliki nafsu duniawi yang lain seperti kesombongan, popularitas diri, mohon Tuhan juga mengingatkan kami, bagaimana Engkau memanggil Simon orang Zelot, tidak memberikan banyak cerita, tidak memberikan banyak kata-kata, tetapi catatan sejarah menunjukkan dia rajin, dia mengabarkan Injil, bahkan dia rela mati sebagai martir secara digergaji. Itulah kesetiaan kepada Tuhan yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-hamba-Mu, penginjil, guru Injil Andri Setiawan, Semu, guru Injil Randi, dan semua rekan-rekan pengurus, aktivis, semuanya Tuhan pakai semakin setia kepada Tuhan, semakin mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.